Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9. Ketemu lagi dengan Bu Yus dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Oke anak-anak, yuk kita buka bukunya. Kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang hukum pewarisan sifat. Anak-anak bisa melihat di halaman 133. Oke, siap? Ya. Penelitian pertama tentang pewarisan sifat itu dilakukan oleh George Mendel. Ini lihat kita gambarnya. Ini adalah Bapak George Mendel, seorang peneliti yang juga seorang pendeta, ahli botani dari Austria. Mendel ini meneliti tentang pewarisan sifat pada tahun 1856. Tetapi baru dicatat hasil temuannya itu di Natural Science Society of Bern, Austria pada tahun 1866. 10 tahun baru dicatat dalam meneliti tentang pewarisan sifat. Nah, pada tahun-tahun berikutnya di tahun 1900 juga banyak botani lain yang meneliti. Tetapi kesimpulannya sama dengan Pak Mendel ini. Ya. Nah, Mendel ini menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya. Kenapa? Karena yang pertama, kacang kapri itu memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan. Dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, mempunyai daur hidup yang relatif pendek sehingga bisa cepat diamati, dan menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Mendel ini karena dia yang pertama kali memperkenalkan teori penurunan sifat, disebut dengan hukum Mendel, dan atas jasa beliau dalam pewarisan sifat disebut dengan bapak genetika. Nah, kita lihat ini adalah kacang kapri. Dia mempunyai sifat yang banyak, variasi yang banyak. Di sini ada bunga warna ungu, bunga warna putih, ada biji bulat kuning, biji bulat hijau, ada biji keriput kuning, ada biji keriput hijau, ada buah mulus hijau, ada buah mulus kuning, ada buah keriput hijau, ada buah keriput kuning. Ini ada bunga di ujung, ada bunga di samping, ada tanaman tinggi dan ada tanaman pendek. Variasinya banyak sehingga mudah untuk diteliti. Nah, Mendel ini melakukan persilangan, dua jenis persilangan. Yang pertama, pada persilangan dengan satu sifat beda atau yang disebut dengan monohibrid, dan persilangan dengan dua sifat beda atau dihibrid. Sekarang yang kita bahas adalah persilangan monohibrid dulu. Ini di sini. Yang dilakukan Mendel adalah menggunakan bunga berwarna ungu dan putih dan menghasilkan hasil akhir 3 bunga warna ungu, 1 warna putih. Hasil persilangan itu dikenal dengan hukum Mendel 1 atau hukum 1 Mendel, hukum segregasi, yaitu bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid, dari 2N menjadi N. Ya. Dari genotip tanaman U besar U kecil, maka gamet terbentuk membawa gen U besar dan gen U kecil. Kita lihat di halaman 135.
Di halaman 135 ini ada tanda panah sama tanda plus, itu menunjukkan induk jantan dan betinanya. Ada ungu dan putih, berarti parental pertamanya ungu putih fenotipnya. Bunga ungu disilangkan dengan bunga putih. Genotipnya adalah U besar, yang putih U kecil, U kecil. Gametnya, karena tadi bebas, U besar, U kecil, U kecil. Nomor 1, U besar gabung U kecil, ini hasilnya. 2, U besar, U kecil, ini nomor 2. 3, U besar, U kecil, nomor 3. Dan nomor 4, U besar, U kecil juga. Dari keempatnya itu menghasilkan genotip U besar, U kecil. Ini adalah hasil anakan pertama atau filial pertama. Dari filial pertama ini dijadikan induk untuk persilangan yang kedua. Jadi ini warnanya sama-sama ungu. Ini tanda panah sama tanda silang plus ya. Ini bunga warna ungu disilangkan dengan bunga warna ungu, tetapi genotipnya heterosigot. U besar, U kecil. U besar, U kecil. Hasilnya, gametnya adalah U besar, U kecil. Yang satu juga U besar, U kecil. Ini menghasilkan 4, yaitu U besar, warnanya ungu. U besar, U kecil juga ungu. U besar, U kecil juga ungu. Dan yang terakhir, U kecil ini warnanya putih. Jadi hasil persilangan terakhir atau disebut dengan filial kedua itu menghasilkan genotip U besar banding U besar, U kecil banding U kecil, 1, 2, 1. Dan fenotipnya ungunya 3, putihnya 1, atau perbandingan fenotip 3:1, 75% banding 25%. Itu dikatakan dengan persilangan monohibrid dominan penuh. Ada juga yang melakukan persilangan monohibrid intermediate atau monohibrid dominan tidak penuh. Yang disebut monohibrid dominan tidak penuh ini menghasilkan filial atau anak yang sifatnya berbeda dengan induknya. Jadi induknya dominan resesif menghasilkan satu sifat campuran dari keduanya. Ya. Namanya monohibrid intermediate. Contoh di sini adalah parentalnya bunga warna merah genotip M besar dan bunga warna putih genotipnya M kecil menghasilkan anak pertamanya heterosigot M besar M kecil, tapi fenotipnya merah muda ya. Terus fenotip merah muda ini menjadi parental untuk persilangan yang kedua. Merah muda disilangkan dengan merah muda, genotipnya M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Itu menghasilkan, lihat, gametnya M besar M kecil disilangkan. Jadi ada tabelnya di sini, ke kanan M besar M kecil, ke bawah M besar M kecil. Hasilnya apa, Bu? M besar M besar M kecil dan M kecil. Perbandingan genotipnya sama. Jadi M besarnya 1, gen homosigot dominannya, dan yang heterosigot M besar M kecilnya 2 dan M kecilnya 1. Yang berbeda adalah fenotip. Jadi fenotipnya merah 1, merah muda 2,
dan putihnya 1 banding 2 banding 1. Itu untuk persilangan monohibrid intermediate atau persilangan monohibrid dominan tidak penuh. Jadi perbedaannya pada fenotip anakan yang terakhir. Kalau dominan penuh, fenotipnya 3 banding 1, tadi ungu banding putih. Terus kalau yang intermediate 1 banding 2 banding 1. Merah mudanya 2 dan putihnya 1. Nah, di halaman 136 ini diajarkan ya. Di sini genotif homozigot dominan itu yang huruf besar-besar. Homozigot resesif yang huruf kecil-kecil. Kalau heterozigot besar dan kecil. Nah, ini cara membuat tabelnya di halaman 137. Jadi U besar U kecil ini yang heterozigot tadi, filial pertama dijadikan induk kedua. U besar U kecil disilangkan, taruh di dalam tabel. Ini ada tanda panah dan tanda plus. U besar U kecil, U besar U kecil. Ini tinggal dimasukkan ke dalam tabel, disilangkan. U besar U besar, U besar U kecil, U besar U kecil, dan yang terakhir U kecil U kecil. Ya. Jadi ungunya ada 3, putihnya ada 1 untuk yang monohibrid dominan penuh. Oke. Nanti kita lanjut dengan persilangan dihibrid. Semoga persilangan monohibrid bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.